Oke, selamat ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang apa itu uang. Sesuatu yang sangat menarik. Kenapa? Karena uang itu menjadi darah, salah satu menjadi darah bagaimana kehidupan transaksi itu terjadi. Kadang orang mengorbankan sesuatu yang luar biasa hanya karena uang. Ya. Nah, apa itu uang? Uang itu sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat yang sangat panjang. Dulu orang sudah mengenal uang, dan uang akan terjadi suatu transformasi perubahan yang sangat cepat. Apalagi dalam dunia yang sudah digital seperti ini, maka orang akan banyak menggunakan uang namanya uang digital. Apa itu uang? Uang adalah benda atau barang yang disetujui masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar atau perdagangan. Ingat bahwasanya orang pertama kali awal orang menggunakan uang adalah sebagai media. Ketika kemarin kita discuss tentang barter. Jadi uang itu adalah suatu media untuk menjembatani antara pihak-pihak yang melakukan satu pertukaran. Dengan uang itu maka akan terjadi transaksi. Semakin banyak transaksi yang terjadi, maka para pelaku dalam perdagangan itu akan memulai apa yang kita kenal dengan namanya capital gain from trade, artinya keuntungan dari perdagangan. Semakin banyak maka semua terlibat akan dapat keuntungan, baik itu kalau penjualnya namanya laba, kalau orang yang membeli kemudian berkonsumsi, maka dia akan memulai apa yang kita kenal dengan kepuasan. Kepuasan makin tinggi maka dia akan makmur. Maka ketika pertukaran itu menjadi berkembang luar biasa, maka uang sebagai media itu harus fleksibel, kemudian efisien dan praktis. Seperti saat ini di dompet kita dengan uang digital kita bisa membelikan dengan sangat mudah, cepat. Ya, orang mengatakan sekarang namanya smart. Kalau uang itu adalah suatu barang, maka pertama yang harus dipenuhi uang sebagai barang sebagai uang adalah diketahui umum dulu cognizability-nya. Cognizability itu adalah uang itu harus diketahui oleh para pelaku atau masyarakat yang menggunakan uang itu, misalkan rupiah. Maka Bank Indonesia selaku otoritas moneter itu akan mengenakan kepada masyarakat lewat iklan, lewat selebaran, poster-poster tentang ciri uang baru. Misalkan uang 100.000 cirinya apa, itu akan disampaikan. Kemudian setelah orang tahu, baru orang itu akan bisa menerima acceptability-nya. Tidak mungkin orang itu menerima kalau dia tidak tahu. Maka kita harus menerima dulu. Seperti saudara misalkan sama pacar, kan nggak mungkin ketemu di terminal kemudian mau nggak kamu jadi pacar saya, kan nggak mungkin. Pasti kenal dulu, kenal karakternya, tahu sifat-sifatnya, baru ketika sudah ditembak oke, yes. Jadi bagaimana? Itu adalah barang itu harus diterima umum. Kemudian stability of value, artinya uang itu benda itu memiliki nilai yang relatif stabil. Bukan berarti nilainya tetap, tidak. Tapi stabilitas itu adalah perubahannya, perubahannya tidak besar. Supaya tukar, maka ketika uang itu ditukar untuk membeli barang A misalkan membeli barang satu minuman mineral, gitu ya, maka dalam rentang waktu tertentu 1 tahun itu tidak banyak perubahan. Nggak mungkin misalkan satu botol minum air mineral gitu, sekarang harganya 3.000, kemudian 2 bulan lagi menjadi harganya 3 kali lipat, itu maka uang itu tidak mungkin karena tidak stabil. Kemudian elasticity of supply, artinya uang yang ada di pasar, jumlah uang beredar itu jumlahnya harus fleksibel. Artinya fleksibel mengikuti dari kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi adalah kebutuhan untuk bertransaksi. Ketika jumlah uang itu terlalu besar, maka dampaknya adalah terjadi over. Kalau uangnya banyak, barangnya yang untuk keperluan sedikit, maka harga barang akan naik, namanya inflasi. Sebaliknya ketika uangnya itu sedikit, padahal yang kita butuhkan banyak, maka ekonomi tidak akan pernah berjalan dengan baik. Dia akan tersendat. Dia tidak akan lancar. Kalau orang mengatakan lesu ekonomi, uangnya nggak ada, saudara mau beli sesuatu nggak ada uang, kan akan terhambat.
Kalau saudara nggak bisa beli, kita nggak bisa beli karena uang kita terbatas, orang jual nggak laku, dampaknya penjualannya menurun, pabrik yang memproduksi akhirnya juga turun, kemudian yang bekerja juga banyak yang harus out gitu ya, terus di PHK, kemudian perusahaan tidak menerima karyawan, maka itu akan terjadi masalah besar di dalam ekonomi. Kemudian berikutnya adalah portable. Portability artinya adalah mudah dibawa, disimpan dan dipergunakan. Mudah dibawa itu baik dalam artian ringan, ya. Kemudian ukurannya kecil. Saudara kan nggak mungkin uang saudara 100.000 itu kan ringan. Kalau saudara timbang hanya berapa itu, nggak terasa uang saudara. Bawa uang 10 juta di dompet saudara nggak 1 kilo, nggak ada, ringan. Bayangkan kalau uang itu berat, 1 kilo beratnya 1.000 beratnya 1 kilo itu, kalau saudara bawa uang 1 juta kemudian berapa? Nah, itu namanya mudah dibawa, ringan. Kemudian ukurannya juga relatif standar. Itu akan hampir sama mata uang di seluruh dunia. Uang itu ukurannya panjang dan lebarnya akan standar, hampir sama. Nggak mungkin misalkan uang 100.000 lebarnya 1 HVS gitu ya, dilipat-lipat gitu. Memang bisa dilipat tapi tidak efisien, ya, tidak portable. Kemudian mudah disimpan di dompet. Dompet itu lebarnya dompet itu menyesuaikan uang atau uang menyesuaikan dompet. Kemudian mudah dipergunakan. Yang berikutnya adalah kalimat adalah durable. Artinya durable tidak mudah rusak. Uang itu relatif tahan lama. Uang itu akan berpindah dari tangan seseorang ke tangan orang lain. Itu sangat cepat. Ketika kita melakukan transaksi, maka uang itu akan berpindah. Perpindahan itu tentunya akan terjadi gesekan di dalam kertas, sehingga kertas uang itu kalau nggak kuat, nggak bagus, maka dia akan cepat rusak. Sudah lihat uang, misalkan uang 5.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 itu dibuat kapan? Sudah bisa lihat, dia mungkin sudah ada yang 5 tahun, 10 tahun yang lalu, tapi masih bagus. Tapi jangan sekali-kali sudah coba gini ditulisi, itu sudah tulisin misalnya nama saudara, tanda tangan, tanggal sekian, nah dia akan berputar lagi balik ke tangan saudara berapa tahun kemudian. Bukan begitu ya, nggak boleh uang itu dicoret-coret, gambari gitu kan, itu melanggar undang-undang. Jadi durable, tahan lama, bukan berarti uang tidak bisa rusak. Uang ada pada waktu tertentu dia akan dimusnahkan, karena untuk mengurangi kita cetak uang baru atau untuk mengurangi adanya pemalsuan. Kemudian divisibility artinya adalah uang itu ada satuan yang kecil, rupiah itu ada 500, 1000, 2000, 5000, 10.000 dan seterusnya. Untuk apa sih? Adalah menyesuaikan untuk kebutuhan transaksi. Ada barang yang harganya memang 1000, 2000, 500. Mungkin di tempat tertentu 500 sudah nggak berlaku. Kenapa nggak berlaku? Bukan berarti tidak ada, cuma di dalam pasar itu tidak muncul karena tidak lagi barang yang harganya 500 rupiah, mas saya. Misalkan di Papua 500 sudah cari uang 500 rupiah sulit ya, karena memang sudah tidak dipakai. Di Malang 500 rupiah masih dipakai, ada barang yang harganya masih 500 rupiah. Ya. Kemudian fungsi utama uang ada dua, fungsi utama uang. Jadi fungsi utama sama fungsi turunan. Ya. Fungsi utama adalah sebagai alat tukar, medium of exchange, sebagai alat transaksi. Kemudian satuan hitung, dengan uang itu kita bisa menilai berapa sih nilai suatu barang. Kalau di dalam barter kan nilainya jadi confused, nilainya berapa? Jadi kita bisa mengukur. Kemudian berikutnya ada fungsi tambahan atau turunan, itu adalah store of value, fungsi sebagai penyimpan nilai. Kemudian alat pembayaran itu lebih cenderung untuk jasa. Semakin maju orang maka akan banyak menggunakan uang itu untuk jasa. Kemudian pembayaran yang tertunda. Oke. Sedangkan dari yang buat kita bisa ada uang kartal yang dibuat oleh otoritas moneter, uang yang kita pegang, uang kertas dan uang logam itu, sama uang giral. Uang giral adalah uang berupa cek atau bilet giro yang dikeluarkan oleh
BPUG, Bank Pencipta Uang, uang gironya, BPUG-nya. Nah, itu sementara. Oke, sementara waktu untuk uang itu dulu, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, nanti ada tugas untuk saudara. Oke, untuk sementara cukup dulu. Terima kasih, selamat ketemu lagi. Jaga kesehatan semuanya untuk teman-teman, ya. Jangan lupa kesehatannya dijaga. Selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.